Ini suatu topik yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat untuk kita semua, ya baik perempuan, laki-laki, semua perlu mengetahui tentang inner healing. Semoga lewat Zoominar ini kita akan banyak mengerti bagaimana untuk mengatasi masalah mengenai inner healing ini. Sebelum kita memulai Zoominar ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, di mana Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama lewat Zoominar pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa lewat Zoominar ini akan makin banyak orang diberkati Tuhan. Khususnya untuk topik pada saat ini yaitu inner healing yang akan dibawakan Ibu Pendeta Rosie Kaisel. Kiranya Tuhan akan menolong kami semua, khususnya yang kami butuhkan, agar tidak ada suatu halangan sehingga kami bisa mengikuti Zoominar ini sampai selesai Tuhan tanpa halangan apapun. Tuhan berkati Ibu Rosi yang akan menyampaikan materinya Tuhan sehingga kami semua yang mengikuti Zoominar ini akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan langsung kepada Ibu Rosi. Nanti dibantu dengan Pak Hero ya untuk materinya. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan memulai dan berterima kasih buat kesempatan pada saat ini. Saudara-saudara, ketika kita membahas tentang inner healing, itu sesuatu yang sangat luas sekali dan saya harus berpikir untuk mencoba menyederhanakan bahasa ya. Menyederhanakan bahasa supaya dapat diterima dengan sederhana, dengan pemahaman yang sangat sederhana, karena sebenarnya ini masalah yang sangat simpel, tetapi karena mungkin kadang-kadang bahasa yang kita sulit untuk paham ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau saudara bertanya tentang hal ini, karena saya terjun di dalam pelayanan ini, pelayanan inner healing, berkaitan dengan pelayanan inilah saya melihat banyak hal yang terjadi, bagaimana rusaknya kehidupan akibat masa lalu dan juga sulitnya bertumbuh di dalam Tuhan, dan harus menemukan bagaimana caranya untuk dia bisa bertumbuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melepaskan bagian yang harus dilepaskan dan membuang apa yang memang harus dibuang. Nah, hari ini saudara-saudara, judulnya adalah Dari Luka Menjadi Cahaya. Saya minta tolong untuk di-share screen-nya. Ya, dari luka menjadi cahaya. Nah, yang berikutnya, next berikutnya. Saudara, ini seringkali menjadi pertanyaan. Banyak orang bahkan menjadi pertanyaan kita. Ya, sudah pelayanan, tapi kok kelakuannya kok masih selingkuh ya? Sering ke gereja, tapi masih sering ke dukun kok. Di gereja kelihatannya baik, tapi di rumah kelakuan dan ngomongnya kasar. Ini menjadi pertanyaan banyak sekali orang, bahkan sulit sekali kita kadang-kadang di dalam pelayanan kesaksian karena pertanyaan-pertanyaan ini. Berdoanya kuat, tapi ke karyawan sadis dan pelit. Rajin ke gereja, tapi nggak ada kasih bahkan untuk ngurus orang tua sendiri. Jadi WL bagus, tapi nggak mau bayar utang. Jabatannya pengurus gereja, tapi tukang gosip. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang saat ini sedang bergerak begitu banyak di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan dunia kekristenan. Ya, hal-hal pertanyaan, bahkan seringkali pertanyaan ini menjadi bumerang buat diri sendiri, sehingga kita sulit sekali mengerti kenapa ya. Kalau di hadapan Tuhan, saya rasanya ketika saya ibadah, saya rasanya menikmati sekali. Tetapi begitu saya berhadapan dengan konflik, berhadapan dengan kasus-kasus, saya nggak bisa tahan diri. Nah, baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan baca di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya yang ada angkanya nih loh, dan kayak ekornya dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Perhatikan ini saudara-saudara, Allah damai sejahtera. Perhatikan ya, kata Allah damai sejahtera, bukan semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya. Tetapi di situ dikatakan semoga Allah damai sejahtera. Mengapa penting kata damai sejahtera? Karena di dalam kata damai sejahtera itu menunjukkan bahwa orang yang sudah pulih, dia akan menjadi pendamai. Tetapi kalau orang belum pulih, dia akan sulit mendapatkan damai. Nah, jadi saudara-saudara, di sini dikatakan damai sejahtera adalah kalau kita sudah pulih, kita sudah di hadapan Tuhan, sudah disembuhkan, pasti pekerjaan pengudusan itu akan terus bekerja di dalam kita, baik di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, berikutnya saudara-saudara, manusia itu terdiri dari 3, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh itu untuk mengenal alam semesta melalui panca indera kita. Jadi kita bisa lihat, kita bisa membedakan warna, kita bisa membedakan bentuk, kita bisa tahu tata letak dan segala macam itu dari apa yang kita lihat. Kita bisa mendengar, kita bisa tahu suara anjing beda dengan suara gajah, seperti itu. Suara suami sendiri dengan anak kita bisa bedakan itu. Kita bisa mengenal alam semesta dan sekitar kita dengan tubuh kita. Nah, lalu jiwa. Jiwa itu untuk mengenal diri sendiri. Di dalam jiwa ada 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Jiwa. Nah, lalu roh. Roh ini adalah untuk mengenal Allah. Nah, sekarang kita akan lihat dulu saudara-saudara. Kalau banyak orang bilang ini trikotomi, tetapi ada juga dikotomi. Dikotomi misalnya seperti gini, tubuh, jiwa dan roh menjadi satu, ya. Nah, kita tidak akan membahas itu sama saja. Nah, apakah terdiri dari tubuh, jiwa dan roh atau hanya tubuh, jiwa dan roh yang lainnya? Ya, itu sama saja, saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan melihat dulu firman Tuhan yang bilang begini. Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik, yang juga tidak ada pohon yang tidak baik, yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Saudara-saudara, perhatikan bahwa ayat ini adalah kata-kata Tuhan sendiri. Yesus berbicara setelah dia memilih murid-muridnya. Tuhan tidak melakukan banyak mujizat. Dia bicara hal yang penting dulu, yaitu tentang hati. Sebelum Yesus masuk bersama dengan murid-muridnya di dalam mujizat-mujizat, Tuhan mau murid-muridnya memahami tentang hal berkaitan dengan hati mereka. Bagaimana mereka mengatasi hal yang berkaitan dengan pengampunan. Bagaimana mereka berkaitan dengan hal hati yang jahat dan segala macam. Nah, Tuhan bicara dalam rangkaian ketika dia sedang mempersiapkan murid-muridnya. Hal pertama adalah Tuhan bicara tentang ini. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik pasti keluarnya buah yang baik. Demikian juga orang menyimpan barang perbendaharaan di dalam hatinya. Kalau baik keluar pasti baik. Tapi kalau jahat pasti keluar jahat. Ini prinsip. Dan di dalam firman Tuhan ini kita melihat 2 hal kebenaran. Slide berikutnya, pertama adalah akar. Akar adalah sesuatu yang menopang tumbuhan dan menentukan buah yang sesuai dengan pohon tersebut. Lalu yang kedua, apa yang tersimpan? Apa yang ada pada kita, yang kita miliki, kita anggap berharga, pasti kalau kita simpan barang itu adalah karena berharga. Sejarahnya kah atau nilainya? Kita simpan dan dikeluarkan jika diperlukan. Apa yang tersimpan sama dengan apa yang pasti keluar. Ini adalah prinsip kerajaan Allah.
Dari ayat ini Tuhan sedang bicara tentang prinsip kerajaan Allah. Yang pertama, apa yang terlihat berasal dari apa yang tidak terlihat. Dan apa yang keluar berasal dari apa yang tersimpan. Ini prinsip, saudara-saudara. Nah, sekarang kita bahas tentang tadi 3 ya, tentang jiwa 3 dulu. Tentang tubuh, kita melihat manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita lihat dulu tubuh. Kalau saya tidak akan membahas banyak tentang tubuh ya. Tubuh ini fungsinya adalah menjadi bait Roh Kudus. Lalu yang kedua, untuk memuliakan Allah. Jadi saudara jangan anggap remeh tubuh. Karena rumahnya Roh Kudus ya ini, tubuh kita. Dia nggak pilih yang lain-lain. Dia tidak berada di dalam altar gereja. Dia tidak berada di dalam Alkitab. Dia tidak berada di dalam salib yang saudara pikir kalau saudara taruh di salib itu maka ruangan itu menjadi kudus. Jadi kalau pasang salib setan-setan pada kabur semua. Enggak. Baitnya Roh Kudus adalah kita. Jadi kalau kita dipajang setan takut, bukan sama salib. Itu prinsip. Jadi tubuh adalah bait Roh Kudus. Kemudian tubuh untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, tubuh adalah alat untuk pelayanan dan kesaksian. 4, dalam ibadah. Dalam ibadah. Tubuh adalah persembahan yang memuliakan Allah. Jadi jangan saudara pikir ketika kita sedang ibadah, lalu ada pujian penyembahan, kita cuma lipat tangan baik-baik, lalu kita bilang gini, yang penting hati saya menyembah Tuhan. Saudara duduk manis-manis dan kemudian lihat semua orang yang nyanyi-nyanyi. Saudara, di dalam ibadah, Allah mau hidup kita ini sebagai persembahan. Ketika kita menyembah, memuliakan Dia dengan tubuh kita. Nah, lalu yang kelima adalah bagian dari rancangan kekekalan Allah berkaitan dengan kebangkitan tubuh atau tubuh kemuliaan. Saya kasih tunjuk bagian dari sebelahnya adalah fakta tentang tubuh manusia. Jangan sombong. Seperti inilah bentuk asli dari manusia yang sebenarnya. Ini adalah sistem saraf yang seluruh tubuh manusia terjaring atasnya, terhubung atasnya. Jadi bukan karena siapa ganteng, siapa badan bagus dan semua, bukan. Semua kita terdiri dari saraf-saraf terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, saudara-saudara, itu tubuh secara jasmani ya, secara medis. Baik. Nah, sekarang kita bahas tentang roh. Apa itu roh? Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, tadi kita bahas tentang tubuh. Sekarang roh. Roh itu terhubung dengan Tuhan ketika kita diselamatkan. Ketika kita percaya, roh kita dibangkitkan, kita langsung terhubung dengan Tuhan. Karena iman. Lalu indera kita, mata rohani, pendengaran rohani kita juga kemudian menjadi terbuka. Jadi roh kita, manusia rohani kita, dikendalikan oleh kebenaran. Ini ada, saudara-saudara, ini nyata. Dan firman Allah bilang, roh itu penurut. Dengar khotbah, saudara bilang, aduh iya Tuhan, saya bertobat. Gampang sekali langsung tersentuh, benar Tuhan, itu saya, khotbahnya saya. Aduh saya tersentuh, saudara lihat TikTok, saudara lihat YouTube, saudara lihat Instagram. Wah, saudara diberkati, dijadikan rema. Cuman sampai di situ. Roh memang penurut, tapi faktanya ketika jalankan, daging kita ini yang lemah. Tadi bilang katanya dapat pesan dari TikTok, saudara sampai jadikan share, jadi status lah apa, dibilang gini, percayalah, berdiam diri, nantikanlah Tuhan. Oke, aduh saya mau berdiam diri. Saudara nurut. Tapi begitu fakta, tetap aja ngomel, tetap bersungut-sungut, tetap mempertanyakan Tuhan ini dan itu. Daging lemah. Nah, saudara-saudara, iblis tidak bisa hancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena roh kita milik Allah. Karena penebusan. Lunas dibayar oleh darahnya. Kita milik Allah. Nah, slide berikutnya. Lalu, kenapa banyak orang Kristen kehidupan rohaninya tampak bagus. Tapi karakter, tingkah laku, cara berpikir, cara bicaranya sangat duniawi. Bahkan menjadi batu sandungan bagi banyak orang.
Kenapa, saudara? Di gereja beda dengan di rumah. Di gereja beda dengan tempat kerja. Di gereja beda dengan di masyarakat. Pelayanan baik, tapi tidak baik dengan pasangan dan anak. Pelayanan baik, tapi tidak baik dengan rekan kerja. Pelayanan baik, tapi tidak baik dengan keluarga besar. Pelayanan baik, tetapi tidak baik di hadapan masyarakat. Nah, apa masalahnya? Ini saudara-saudara masalahnya. Slide berikutnya. Inti masalahnya adalah di jiwa. Iblis dengan tujuan jahatnya memakai dunia dan sistemnya untuk hancurkan anak-anak Tuhan dengan memakai masalah-masalah hidup yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk merusak jiwa seluruh manusia di dunia. Sehingga manusia-manusia itu sulit untuk pulih dari gambar dan rupa Allah ketika Tuhan menciptakan awalnya. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan, pasti kematian. Cuma ada dua pilihan. Kalau kita nggak bisa jaga hati, kita pasti mati. Karena di hati kita, di perasaan kita, ini semua berkecamuk pekerjaan setan di situ. Nah, ini yang saudara-saudara harus perhatikan sungguh-sungguh. Inti masalahnya di sini, di jiwa, bukan di roh. Saudara baca Alkitab, setan nggak akan ganggu, karena itu wilayah roh. Kita sedang berdoa, setan nggak berani ganggu. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sedang membaca firman Tuhan, selesai baca firman Tuhan, iblis memasukkan ide-ide dalam pikiran kita. Katanya Allah penuh kasih. Mana? Buktinya kita sudah doa puluhan tahun minta diberkati. Itu orang yang jahat ini diberkati. Kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan nggak diberkati. Masuk di dalam pikiran. Begitu sudah masuk di dalam pikiran kita, oh ya, aku sudah pelayanan. Aku sudah capek-capek buat gereja. Aku udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan gak adil. Doa-doa aku mana? Anak-anakku ngalamin masalah. Ya ampun. Aku juga rasanya capek banget. Orang itu hidupnya gak bener. Dia lebih kaya diberkati Tuhan. Begitu saudara nanggepin ini yang pikiran dimasukkan sama setan. Padahal baru baca Alkitab loh. Di bagian ini roh kita sedang terhubung dengan Allah. Setan gak ganggu. Tapi selesai itu dia masukkan dalam pikiran kita. Dari situ hati jatuh ke hati, perasaan. Aduh, rasa Allah tidak adil. Rasa saya diabaikan oleh Tuhan. Perasaan kita menjadi lelah. Kemudian kita masuk ke kehendak. Saya mau istirahat dulu dari pelayanan. Saya nggak mau lagi doa-doa rajin-rajin. Saya mau introspeksi diri. Saya mau periksa diri, saya mau berdiam diri. Kehendak sudah salah. Nah, kalau sudah salah, saudara, banyak orang bilang, saya mau introspeksi diri, saya mau berdiam diri. Orang yang berdiam diri banyak sekali dimasukin setan. Lebih banyak nasihat-nasihat setan, lebih banyak. Dan setelah itu masuk di perasaan-perasaan makin kacau, makin hancur. Lalu mengambil keputusan keluar dari gereja, keluar dari pelayanan. Saya nggak mau baikan sama dia, gara-gara dia itu dari perasaan. Lalu kita ngambil keputusan. Inti masalahnya di jiwa. Slide berikutnya. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang tadi saya bilang. Saudara mau hebat dari Kejadian sampai Wahyu, baca berulang-ulang sampai 10 kali dalam hidup ini. Setan lebih hebat dari kita tentang Alkitab. Dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu, hafal. Bahkan semua penafsirannya dia tahu. Jadi jangan bangga dengan kalau kita sudah ngisi semua pikiran kita dengan firman Tuhan. Ini yang perlu diwaspadai, jaga hatimu.
Pikiran, ketika dia memasukkan pikiran-pikiran jahat. Ketika kita menanggapi pikiran itu, lalu masuk di perasaan kita. Kita jadi rasa seperti tidak berharga. Ya, rasa ini dan itu. Lalu kehendak kita menjadi salah. Nah, Paulus sendiri. Slide berikutnya. Paulus sendiri. Dia bilang gini. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat. Itu yang aku perbuat. Siapa bisa bangga dengan kehendak kita? Kita bilang begini. Tuhan, berkati proyek suami saya. Kalau proyek suami saya berhasil, saya akan dukung pelayanan misi pedalaman suku-suku terabaikan. Kehendak. Setelah kehendak kita, wah bulat ini. Benar. Proyek suami gol berhasil. Wah dapat duit. Lalu pikiran mulai masuk. Bilang begini ya. Ingat, jangan banyak-banyak buat pelayanan. Yang penting anak-anak. Kamu harus punya bagian buat anak-anak. Saudara udah ngucap nih. Kehendak ini. Kita mulai mikir, iya ya. Anak saya masih belum nikah. Nanti dia belum punya kerja. Nanti belum ini dan itu. Iya ya. Nanti dululah masalah memberi untuk Tuhan mah. Atau tadinya saudara rencana mau buat sekian. Akhirnya ditunda menjadi 1/10-nya. Atau menjadi 1/20-nya. Kehendak. Tapi saudara, tidak ada kehendak kita yang baik kok. Nggak ada. Pikiran yang baik nggak ada. Perasaan yang baik tidak ada. Kecuali sudah dikuduskan di dalam Kristus. Nah, jadi ini. Manusia ini dibentuk oleh 3 hal. Dibentuk nih pribadinya. Dibentuk oleh 3 hal. Slide berikutnya. Pola asuh orang tua. Bagaimana orang tua ngasuh anak, membimbing, mau orang tua pengganti kah, orang tua kandung kah? Bagaimana orang tua mendidik, membimbing, memperlakukan anak dalam kehidupan sehari-hari? Pola ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian, sikap, dan perilaku. Jadi, mengapa Allah bilang begini? Tuhan nggak pernah bilang begini. Orang tua didiklah anak-anak. Sudah selesai di situ. Tidak, Tuhan bilang begini. Ingatlah akan anak dan cucumu. Berkat anak cucu. Artinya ada bagian dari nenek-nenek atau kakek. Bertanggung jawab itu ngelihat kondisi rohani anak-anak. Pengasuhan itu penting. Tuhan bilang bicarakanlah tentang Tuhan ketika engkau berbaring. Bicarakan ketika engkau duduk. Bicarakan ketika engkau berjalan. Bicarakan ketika engkau bersama-sama. Kemanapun bicarakan tentang apa? Tuhan. Pola asuh. Itu bentuk. Yang kedua, pengalaman atau luka. Trauma. Pengalaman luka atau trauma adalah kejadian yang sangat menyakitkan, mengejutkan, atau menakutkan secara emosional, baik secara fisik yang meninggalkan dampak jangka panjang pada seseorang, baik secara mental, emosional, atau perilaku. Hanya gara-gara mamanya masuk rumah sakit, nggak ujuk-ujuk sakit, dibawa ke rumah sakit, lalu berapa hari meninggal. Dia takutnya luar biasa ke rumah sakit. Takutnya. Nanti kalau saya ke rumah sakit, nanti saya meninggal kayak mami. Mami meninggal hanya cuman berapa saat di rumah sakit langsung meninggal. Tadinya di rumah baik-baik kok. Jadi saudara mau urusan dengan medis, ketemu dokter, harus ke rumah sakit. Takutnya. Saudara bisa berantem dengan suami, berantem dengan orang tua, gara-gara nggak mau pergi ke dokter. Itu trauma. Saudara, banyak orang yang trauma dengan perceraian orang tua, menyebabkan anak-anak mengambil keputusan aku nggak mau nikah. Karena apa? Lihat mama dengan papa berantem tiap hari, capek hidupnya. Aku lihat papa ngegebukin mama, aku lihat mama marah-marah, habis satu rumah, capek. Aku nggak mau nikah. Trauma.
lalu dia mengambil keputusan salah. Nah, ketiga, manusia dibentuk oleh pola asuh orang tua, lalu pengalaman luka atau trauma. Yang ketiga, pola dosa berulang. Pola dosa yang dilakukan seseorang terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama atau serupa terus-terusan. Seringkali tanpa pertobatan sungguh-sungguh. Atau karena dia tidak mampu keluar dari kebiasaan itu. Kebanyakan pola dosa ini diturunkan dari leluhur ke orang tua dan diteruskan dalam kehidupan anak-anak. Lihat saudara-saudara. Saudara lihat pola dalam keluargamu. Lihat pola dosa dalam keluargamu. Mama papa cerai. Oma dan opa cerai. Di atasnya cerai. Di anak-anaknya oma dan opa cerai. Saudara masuk nih menikah. Hati-hati dengan pola dosa berulang. Karena ini biasanya diturunkan oleh leluhur. Bukan karena kekuatan apa-apa ya. Karena hal yang sudah terbiasa. Jadi nggak benar-benar mempertahankan pernikahan. Tidak. Mama dan papa cerai kok. Papa tukang judi. Dan anaknya juga jadi suka judi. Judi online lah, judi apalah. Karena apa? Papanya tukang judi. Saudara punya anak. Anak akan melihat saudara suka main judi online, judi ini, judi itu. Anak akan melanjutkan itu. Itu pola dosa berulang. Nah, saya mau coba membuatnya jadi sederhana ya. Coba. Sekarang kita masuk kepada pola asuh orang tua. Sementara saya sampaikan ini, saudara mikir, saya begitu enggak ya? Pola asuh orang tua yang berdampak negatif. Sering kasih hadiah. Apa-apa kasih hadiah. Apa-apa hadiah. Lo hebat, kasih hadiah. Anakmu akan menjadi orang yang upahan. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang baik, dia ngarep dapat apa ya? Tidak ikhlas. Sering memberi hadiah. Kurang mengutamakan waktu tidur anak. Kalau kita tidak memperhatikan waktu tidur anak, anak pengen tidur, kita bucek. Bangun, ini dan itu dan anak kemudian akan memiliki konsep bahwa hidup untuk kerja. Jadi dia akan cenderung menyiksa diri. Dia menjadi orang yang sangat pekerja keras. Dia tidak pikir kesehatannya. Lalu kekerasan fisik, jadi jelas ya. Kalau kita orang tua biasa lakukan kekerasan fisik, jangan heran jika kita dipanggil sama sekolah karena anak berantem lah, anak maki-maki teman lah. Karena dia lihat contoh. Mengambil alih PR anak. Mengambil alih PR anak kita yang ngerjain, anak kita tidak menjadi pejuang. Saudara, dengan semangat AI saat ini, sangat mudah anak-anak cari apa, mengubah foto jadi jelek, jadi bagus. Wah, segala macam AI luar biasa hebat. Tapi anak-anak dibesarkan dalam generasi AI akan menjadi anak-anak yang kurang pejuang. Susah berjuang. Tidak mengizinkan anak bermain sendiri. Kita akan membuat anak tidak punya waktu buat dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa koreksi diri. Dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Karena dia terlalu banyak diintervensi sama orang. Akhirnya dia menjadi orang yang terserah, kamu mau apain hidup saya. Dibawa ke sana iya, dibawa ke sini iya, terserah. Dia tidak punya kemauan untuk berkata tidak. Saya memutuskan ini dan itu. Terlalu sering jajan. Kalau kita sering jajanin anak-anak terlalu sering, anak kita akan menjadi anak yang kurang menghargai apa yang di rumah. Lebih enak dijajan di luar, lebih enak dapat dari luar, tidak terlalu menghargai apa yang dari rumah. Nah, sering membentak anak, jangan saudara, kurang baik. Tidak mau mendengar pendapat anak. Akhirnya anak ketika dia menjadi remaja, ada om-om datangi dia, yuk pergi ke sana yuk, di tempat sana kafenya bagus sekali. Kamu nggak punya handphone, om bisa beliin handphone loh. Nah, karena dia tidak terbiasa bilang tidak, dia terbiasa diatur sama orang. Dia tidak biasa didengar, akhirnya terserahlah. Mau terserah om, terserah dibawa. Hancur anak kita. Jangan suka mengalihkan emosi anak. Kalau anak lagi nangis, biarkan. Setelah dia nangis, tanya, kenapa kamu nangis?
Jangan lagi nangis. Ayo, yuk, pergi, yuk, kita nonton yuk. Ini ada tontonan bagus. Anak lagi nangis nih. Dia langsung, iya. Kalau anak kecil senang kan langsung nonton. Tapi dia tidak selesaikan urusan yang berkaitan dengan hatinya. Dia nggak beresin. Cepat sekali beralih. Jadi anak yang mudi, gampang sekali. Tidak pernah selesaikan masalah. Kita menjadi orang yang bela anak. Anak berantem di sekolah, kita jadi jaggernya. Langsung datangi sekolah. Lalu kenapa? Selesaikan masalah anak. Wah, berhadapan. Wah, kita bela anak kita. Saudara, membela anak itu tidak akan menjadi baik. Anak tidak akan belajar tentang resiko. Karena dia tahu selalu ada pembela. Dia tidak akan belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Otoriter, kekerasan pada anak akan membuat anak kita menjadi lembek. Mengabaikan anak tertolak. Memberi uang tapi tidak memberi waktu. Kita akan membuat anak kita menjadi anak yang kesepian, mengancam atau menakut-nakuti. Itu pola asuh orang tua yang berdampak negatif. Gampang takut, sedikit-sedikit takut. Pola hidup konsumtif. Oh, kalau ini bermerek, nah, wah ini Chanel, ini bermerek ini. Wah, kamu jangan beli yang kayak gitu. Kalau beli yang bermerek, hati-hati. Karena lebih baik kita mendidik anak kita apa yang nyaman, ya. Nah, lalu membicarakan kejelekan orang di depan anak itu menjadi kebiasaan dan anak akan berlaku seperti itu. Menegur, memarahi di depan orang merusak harga diri anak. Tidak membimbing rohaninya, ini berbahaya. Ini adalah pola asuh yang akan berdampak negatif. Kasih yang tidak adil, kakak lebih disayang atau adik lebih disayang. Saya tidak disayang mama dan tidak disayang papa. Kita akan menjadi orang yang mencari kasih sayang di luar. Nah, anak-anak itu akan menjadi orang yang mencari kasih sayang di luar. Membanding-bandingkan. Nanti di masa dewasa dia akan cenderung menjadi membanding-bandingkan dirinya dengan temannya, teman dengan teman. Iri hati, berbohong. Kebiasaan berbohong itu bahaya. Bahaya, saudara. Kalau anak terlatih untuk berbohong dari hal yang kecil, maka kecil butuh sesuatu yang besar untuk menutupi. Sesuatu yang agak besar butuh sesuatu yang besar untuk menutupi. Lalu kebohongan menjadi sesuatu yang sangat-sangat biasa. Janji yang tidak ditepati. Secara terbuka memperlihatkan kehidupan dosa. Satu saat saya menangani seorang perempuan. Seorang wanita. Hidupnya kacau, emosi tidak terkendali. Seksnya tidak terkendali, mau dengan perempuan iya, laki-laki iya. Dia penyiksa binatang. Binatang itu dimutilasi sama dia satu-satu, dipotongin badannya. Ketika saya lihat kehidupannya, kenapa? Sejak dari kecil mamanya terbiasa, mamanya pelacur. Jadi dia terbiasa tidur dengan laki-laki, dia dudukkan anaknya di situ, lalu dia main dengan laki-laki itu. Nanti besok harinya dia dudukkan bawa anaknya lagi, dia dudukkan di situ. Nggak ada orang yang bawa anaknya, nggak ada yang lihat di rumah. Jadi ibu ini bawa anaknya kemana-mana, memperlihatkan secara terbuka kehidupan dosa. Makanya anak ini hancur hidupnya dan lain-lain. Ini pola asuh orang tua yang berdampak negatif. Ada masalah, iya bermasalah, sangat bermasalah. Sudah rohani bu anak saya, sudah pelayanan. Kalau ini tidak ditangani, jangan heran. Apabila dia emosi tidak terkendali, suka ngejelekin orang, utang di mana-mana. Karena pola asuh. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Kita akan masuk kepada yang berikutnya, yaitu luka atau trauma. Tidak ditangani akan membentuk pribadi yang bermasalah. Luka pengkhianatan, karena luka pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang dipercaya. Anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah atau ibu. Dari kecil, ini mereka memiliki luka berkaitan dengan pengkhianatan. Karena orang yang paling dipercaya oleh mereka adalah orang ayah dan ibu. Ketika mereka sedang menjadi baby kecil dilahirkan, orang yang ketika dia buka mata pertama, itu adalah ibu dan juga ayah. Tapi ketika dia ditinggalkan, ini luka yang didapatkan. Lalu luka penolakan. Di dalam pengkhianatan ada rasa juga ditolak. Saya maunya anak laki, yang lahirnya perempuan. Makanya kasus LGBT juga ada kasus berkaitan dengan penolakan gender. Lalu luka pengabaian. Mama papa nggak mau urus, diurus sama tante dan om. Atau oma dan opa. Itu luka pengabaian. Luka kekerasan. Kekerasan fisik, kekerasan kata-kata, atau kekerasan seksual.
luka kehilangan. Kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan waktu, dan segala macam. Nah, lalu, belum Pak. Kemudian, trauma, luka harga diri, seperti dimarah, dibentak-bentak di depan orang, itu luka harga diri. Luka emosional, ini adalah luka atau trauma yang tidak ditangani. Kalau ini tidak ditangani, akan membentuk pribadi yang bermasalah. Berikutnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pola dosa yang diturunkan dari orang tua dan dilakukan terus-menerus selalu menjadi gaya hidup anak. Jenis dosa, pornografi. Pola yang terjadi terus-menerus nonton pornografi meskipun merasa bersalah tapi terus pengen berhenti susah. Untuk diri sendiri ini, ya. Dia terus-menerus, dia tidak bisa menang dari situ. Berbohong, sering berbohong untuk menutupi kesalahan atau menghindari tanggung jawab. Amarah tidak terkendali, mudah marah, mudah memaki, nyakitin orang lain. Setiap ada masalah, selalu begitu. Walaupun dia sadar, saya nggak boleh gini, tapi terulang lagi. Gosip atau menghakimi, sering membicarakan keburukan orang lain tanpa tujuan membangun. Ini pola dosa, mabuk atau narkoba, kecanduan yang dilakukan terus-menerus walau tahu dampak buruknya, tapi tidak bisa lepas. Kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain, tidak rendah hati, selalu ingin dipuji. Mencuri, walaupun kecil, tapi lama-lama bisa menjadi besar. Mencuri waktu kerja, mencuri uang, mencuri barang-barang. Mistik, melakukan ritual kuasa kegelapan, kutuknya untuk anak kita. Dan juga ritualnya anak-anak kita bisa dilanjutkan. Seks tidak kudus, perceraian, selingkuh, perzinaan, percabulan, dan kecanduannya. Ini pola dosa. Nah, slide berikutnya Pak. Luka dalam jiwa. Itu luka-luka itu. Karena pola asuh orang tua, karena luka, kemudian trauma, dan kemudian pola dosa yang diturunkan. Luka-luka ini membentuk pribadi yang sulit terhubung dengan Tuhan. Sulit taat lakukan firman Tuhan. Keputusan-keputusannya cenderung salah dan merusak hubungan dengan orang lain. Misalnya, emosi tidak stabil, rendah diri, iri hati, sombong, merendahkan orang lain, keras kepala, pikirannya prasangka terus. Lihat orang lewat, cuma nengok sebentar dia bilang, ih kenapa ini orang ini kayaknya lagi kesal sama aku. Kenapa emang salah apa nih? Ini pikirannya negatif aja. Liar, sadar dosa tapi sulit bertobat. Kekerasan kata-kata dan fisik, tidak jujur. Lelah dengan hidup, terus mengeluh, hidup saya nggak berarti, capek hidup, aduh rasanya pengen mati. Nah seperti itu. Boros, serakah dan materialisme, seks tidak kudus, tidak menghormati orang lain, tidak bisa mengasihi. Dia bisa mengasihi hanya orang yang cocok, hanya orang yang dekat, sahabat, teman. Tapi dia tidak bisa bilang mengasihi musuh, nggak bisa. Pendendam, depresi, mengejar prestasi, mengabaikan hubungan, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan sih sebenarnya? Sebenarnya, slide berikutnya. Ini yang harus disembuhkan. Luka. Urusan rohani, saudara, di dalam Tuhan, baca Alkitab, doa, puasa, bagus. Tapi kalau tidak ditangani luka jiwamu, berkaitan dengan pola asuh orang tua, sadar, ini pola asuh dari orang tua, waduh aku ngikutin mama papa ya, aduh nggak boleh ini. Lalu ada luka atau trauma, atau dosa yang diturunkan, terus menerus terikat dosa, bereskan. Lalu gimana caranya? Amati hidup sendiri. Saudara, Roh Kudus ada kok. Roh Kudus itu selalu insiapkan kita. Kamu tadi marah-marah nggak beres. Itu kamu maki-maki orang. Roh Kudus siapkan. Sadar gitu. Iya ya. Aduh, kenapa sih saya begini? Kenapa sih? Kenapa kehidupan rohani saya terhubung dengan ketaatan kepada firman Tuhan kok susah banget ya? Kenapa sih? Kok saya tuh gampang nyakitin orang? Kenapa ya? Saudara tanya sama diri sendiri. Tanya dulu sama diri sendiri. Tanya. Ya, tanya. Sebenarnya kita ada kok kesadaran. Karena Roh Kudus ada. Roh ini kan bait Allah. Dia kan tinggal di dalam kita. Dia bisa bicara.
Dia menegur kita kok. Masalahnya kita nggak tahu caranya gimana untuk hidup benar. Gimana caranya untuk lepas dari semua kebiasaan salah. Lalu yang kedua, apa penilaian orang tentang saya? Saudara, hati-hati dengan jangan hidup berdasarkan penilaian orang ya. Tetapi kan kita suka tersinggung kalau orang bilang, ih orang itu pelit. Wah, bodoh amat. Dia mau atur hidupku, terserah. Bukan duit-duit dia. Kenapa juga dia pusing? Kalau aku mau pelit, emang kenapa? Nah, saudara-saudara, kadang musuh berkata benar tentang kita. Masalahnya kita yang nggak terima. Jadi lihat apa penilaian orang. Kalau orang bilang, satu kamu pelit, dua lagi pelit, orang bilang lagi itu pelit banget orangnya. Kalau saudara beberapa orang nilai pelit, saudara jangan keras hati bilang memang saya orangnya gini mau apa? Gak bisa, itu bukan anak Tuhan. Roh Kudus sudah mengingatkan kita lewat orang. Itu mereka tuh seperti awan di sekeliling kita loh. Perhatikan hidup kita. Kalau awan itu ngomong kamu ini nggak bener gitu istilahnya. Ya langsung Tuhan. Kalau sudah beberapa orang ngomong pelit. Saya pelit. Berarti ada yang nggak beres. Saya pelit ya Tuhan. Dengar penilaian orang. Lalu sadari ada yang belum beres dengan pikiran, perasaan, dan keinginan saya. Nah, saudara-saudara, hati-hati ya. Jangan apa-apa perasaan. Gereja yang hebat, gereja yang megah. Musiknya luar biasa. Wih, ada hadirat Tuhan, merinding saya. Hadirat Tuhan bener-bener. Bahasa rohnya saya jadi enak banget. Karena ada hadirat Allah. Itu perasaan. Emang zaman rasul-rasul dulu ada musik-musik seperti itu? Nggak ada. Roh Kudus bekerja luar biasa. Itu perasaan, saudara-saudara. Kita harus menempatkan iman di atas perasaan. Tuhan berkata apa iman? Di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada. Nggak ada musik hingga bingar. Nggak ada. Wah, tapi ada Tuhan cukup. Jadi jangan sampai apa-apa perasaan. Lalu lihat di gereja. Ini warnanya jelek banget. Tadi warna pink. Ya ampun, harusnya warna krem. Ini nggak bagus warna pink. Matanya sepet lihat. Itu perasaan, saudara. Buat saudara-saudara nggak suka pink, karena cowok nggak suka pink gitu ya. Tapi Allah nggak pernah sibuk dengan warna-warna seperti itu. Jadi tempatkan perasaan di bawah iman. Lalu keinginan kita, kehendak kita. Kita harus tahu kehendak kita ini apa ya. Jadi saudara-saudara, perhatikan begini. Baik. Orang Kristen harus berbuat baik, ya. Tetapi itu yang paling bawah. Anak-anak Tuhan bukan harus berbuat baik. Anak-anak Tuhan harus berbuat benar. Itu di atasnya. Karena kalau benar, pasti baik. Kalau cuman orang Kristen harus baik. Baik sama siapa? Baik sama teman, sama sahabat, sama itu baik. Tapi kalau datang orang yang kita nggak suka, orang dunia bilang baik itu relatif. Gimana dibentuk oleh situasi. Baik. Ya. Ketika saudara berada di dugem, teman-temanmu pada pada minum, lalu saudara bilang, baik nggak kita minum? Baik. Kenapa? Kan kita satu teman, friend. Tapi fondasi kita bukan berdasarkan baik. Benar. Benar nggak? Apa yang kita lakukan benar nggak? Nah, sadar pikiran saya, perasaan saya, keinginan saya ini benar nggak ya? Lalu carilah konselor dan pembimbing rohani. Kalau bisa, konselor dan pembimbing rohani orang yang sama. Orang yang membimbing secara rohani tetapi memiliki kemampuan untuk menjadi konselor. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita hanya mau cari konselor, saudara bisa cari di mana-mana. Saudara bisa cari psikolog, bisa cari psikiater, saudara bisa buka di AI, saudara bisa cari di Google, bahkan saudara akan nanti nih ada AI ini ada, kemudian dia adalah seorang konselor yang baik, dia bisa menangani, saudara punya luka inner child ini dan segala macam, masa lalumu begini begitu dan segala macam. Saudara, fondasi paling penting dari kesembuhan luka adalah firman Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab itu mengisi semua ilmu
di dalam dunia yang tidak bisa dibantah berkaitan dengan kesembuhan jiwa. Alkitab, firman Tuhan. Jadi kalau dia seorang konselor dan pembimbing rohani itu bagus. Saudara cari orang seperti ini. Lalu beradalah dalam kelompok pemuridan dan terus ada di situ dalam pendampingan. Makanya di dalam pelayanan kami berkaitan dengan inner healing. Orang-orang yang sudah diselamatkan dari kehidupan yang rusak, diselamatkan, mereka ketemu Tuhan, rohnya berjumpa dengan Tuhan, connect. Lalu kami mulai menganalisa jiwanya berkaitan dengan luka di masa lalu. Kalau sudah bisa dilihat ini lukamu dan segala traumamu, ini pola dosa dan segala macam, mereka sadar. Setelah itu mereka berada dalam pemuritan. Aduh, perkembangannya luar biasa. Kehidupan mereka berubahnya sangat luar biasa. Oleh sebab itu kenapa penginjilan yang dilakukan dalam tim kami adalah orang-orang yang punya kehidupan telah dipulihkan, lalu mereka nginjil, bawa lagi teman-teman. Kan temannya bilang gini, "Ih, kamu dulu begitu, kok sekarang kamu baik banget, oh kamu sekarang begitu, oh kamu berubah ya, dulu kamu begitu loh, oh sekarang begini, aku pengen dong." Nah itu kekuatannya saudara-saudara. Nah, prinsip manusia rohani, ingat ini, jiwa yang belum dipulihkan oleh Tuhan akan terus mengalami kesulitan untuk bertumbuh dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Sulit. Jangan kira, saudara-saudara. Mereka akan menjadi sulit sekali untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kalau jiwa belum dipulihkan, akan sulit menjadi saksi bagi Kristus. Apa yang terlihat berasal dari apa yang tidak terlihat. Apa yang keluar berasal dari apa yang tersimpan. Ini prinsip rohani. Dan kebangkitan roh yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam keselamatan, kuasa penebusan Kristus, dan jiwa yang sudah dipulihkan, semua dosa dicabut, semua kelemahan dibuang, yang tersimpan dibuang, tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh kebenaran. Maka tubuhnya akan jadi alat untuk menyampaikan kasih dan kuasa Allah bagi dunia. Nah, saudara-saudara, slide berikutnya. Kira-kira, saudara-saudara, kalau jiwa sudah disembuhkan dan dipulihkan, itu gimana sih? Pikirannya selaras dengan Filipi 4 ayat 8. Perasaannya dikendalikan oleh kasih dan bahkan dia bisa ngasih musuh-musuh. Iman di atas perasaan. Hatinya digerakkan oleh ketulusan dan kebenaran. Kehendaknya adalah Kristus hidup dalam saya. Udah, saya cuma pengen itu. Kristus hidup dalam saya dan melalui saya. Dia nggak nyimpen dendam, tidak punya dendam. Dia tidak mengungkit kesalahan orang. Sangat mudah memaafkan, melayani, mendahulukan orang lain. Kata-katanya menyembuhkan orang. Jangan katakan tidak mungkin. Karena apa? Musa, Daud, Daniel, Yusuf, Petrus, Paulus, Yefta, dan banyak yang lain adalah orang-orang yang punya jiwa yang luka, yang telah bertemu dengan Tuhan. Hana, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Ruth, wanita yang sakit pendarahan, wanita Samaria, ibu angkat Musa, dan lain-lain adalah orang-orang yang hatinya telah berjumpa dengan pemulihan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, jangan katakan tidak mungkin ya. Jangan katakan tidak mungkin. Karena apa? Slide berikutnya. Orang-orang yang sudah dipulihkan. Catherine Coleman. Seorang perempuan hidupnya hancur-hancuran, saudara-saudara. Tapi menjadi seorang yang dipakai Tuhan dalam kebangunan rohani. Jutaan orang disembuhkan. Hanya dia bilang gini, orang yang di sana sakit kanker sembuh. Jutaan orang, beberapa orang sakit kanker sembuh. Orang lumpuh berdiri, berjalan, semua orang buta melihat Catherine Coleman. Nicky Cross, mantan pemimpin gangster Mau. Waduh, di New York itu terkenal sekali ini dia. Nicky Cross, yang kemudian namanya diganti. Kita punya rehabilitasi GSCA awal ketika suami saya menjadi rehabilitasi pertama di GSCA. Itu ikut arusnya Nicky Cross, yaitu David Wilkerson. Nah, yang memenangkan Nicky Cross kemudian namanya dirubah menjadi Israel.
Dan dia seorang mantan gangster luar biasa, bunuh orang biasa, narkoba, free sex, kemudian menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia dirikan rehabilitasi di dunia. Joyce Meyer, seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Di daerah Afrika memberi makan jutaan anak-anak. Dari seorang wanita, korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. John Newton, penyanyi Amazing Grace. Aduh, saudara-saudara, hidupnya kacau. Hidupnya kacau, berantakan. Tapi dia menjadi orang yang menulis himne lagu rohani. Hidup sampai saat ini. Dia tidak pernah dikenang, tetapi lagunya memberkati banyak orang. Billy Graham, mantan dari keluarga kriminal yang dipakai Tuhan luar biasa. Amerika Serikat, presiden-presidennya adalah orang-orang yang diletakkan tangan oleh Billy Graham untuk didoakan. Hidupnya luar biasa. Todd White, seorang mantan gangster, narkoba, pemabuk, free sex, menjadi orang yang dipakai Tuhan. Heidi Baker, penolakan luar biasa dalam hidupnya yang keras, luar biasa. Tetapi Tuhan memakai dia untuk melayani daerah Afrika. Waduh, dia benar-benar berat. Tapi bersama dengan suaminya, mereka berangkat dari luka yang luar biasa. Tapi mereka memenangkan banyak orang. Lalu tuliskan nama saudara dan juga Rosi. Saya tulis nama saya di situ karena saya yakin kalau kita sudah dipulihkan di dalam Tuhan, kita akan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya selesai sampai di sini dan mari kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk di dalam pertanyaan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Allah. Sekarang kami paham Bapa bahwa sederhananya adalah kami tetap akan di dalam Engkau membaca firman Tuhan, ibadah, berdoa. Itu kehidupan roh kami yang dibangun di dalam persekutuan dengan Engkau. Tetapi ada bagian di dalam diri kami yang disebut sebagai jiwa. Jiwa yang pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya ada di sana. Dibentuk oleh pola asuh orang tua saya. Dibentuk oleh luka yang saya dapat sejak dalam kandungan. Atau perjalanan hidup yang saya hadapi sampai saat ini. Dibentuk oleh pola dosa yang terus-menerus terjadi. Baik itu dari leluhur atau orang tua atau saya sendiri yang terus-menerus tidak bisa lepas dari kelemahan itu. Bapak, sekarang saya mengerti kenapa kami sulit menjadi saksi. Adalah kami bergumul di area jiwa. Oleh sebab itu kenapa tubuh kami sering melakukan hal-hal yang salah. Karena jiwa kami salah. Bapak, hari ini kami sudah mendengar. Dan saatnya kami memberi kesempatan Roh Kudus. Engkau akan menolong kami untuk mengkoreksi diri kami sendiri. Memeriksa diri kami sendiri. Apakah saya telah menjadi saksi Kristus yang efektif? Apakah saya masih bergulat dengan dendam, pahit hati, luka di masa lalu? Tuhan, tolong. Kami harus disembuhkan. Agar kesaksian kami akan berseru lebih kuat ketika Engkau memulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bu. Nggak ada suaranya, Bu Emi. Nggak ada suaranya, Bu. Masih mute itu. Oke. Baik, Oke. puji Tuhan. Ya, baru saja karena mic saya dikunci oleh host, nggak bisa dibuka. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua para wanita diberkati dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rosi bagi kita. Tema yang menarik, Bu Rosi, dari luka menjadi cahaya. Karena memang luka batin ini tanpa kita sadari seperti Ibu Rosi sampaikan tadi, ada orang-orang yang terluka, tetapi dia tidak menyadari kalau dia sedang terluka begitu. Dan juga dia tidak menyadari bahwa kalau dia sebagai seorang yang terluka,
dia punya potensi besar untuk melukai orang lain, ya, karena pernah saya baca satu statement yang mengatakan bahwa orang yang terluka itu punya potensi untuk melukai orang lain, dan menjadi persoalannya adalah luka di hati, ya, apalagi peribahasa kita mengatakan bahwa dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati manusia siapa yang tahu, dan luka yang ada di dalam batin ini itu tidak dijual obatnya di apotek. Nah, itu yang menjadi persoalan begitu. Jadi ini Gimana kesempatan yang caranya ini baik mematikannya? bagi Bu Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa segera sampaikan di kolom chat atau bisa angkat tangan sehingga nanti bisa bertanya langsung di dalam seminar ini. Bu Rosi, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan yang pertama dari Ibu Lili. Pertanyaannya adalah begini, Bu Rosi. Bila kita tahu ada jemaat, jadi jika ada jemaat atau teman yang sebenarnya mengalami luka di dalam batinnya dan perlu pemulihan, tapi orang yang bersangkutan malah tidak menyadarinya. Karena itu orang yang bersangkutan tidak merasa perlu mencari bantuan atau mencari konselor. Pertanyaannya ini, Bu Rosi, bagaimana cara memberitahu dia tentang kebutuhan untuk ditolong tapi tidak menyinggung dia? Silakan, Bu Rosi. Saya cuma kasih masukan dulu. Pertama adalah kita tempatkan diri kita sebagai apa. Kalau tempat kita sebagai ibu gembala misalnya, atau orang yang memiliki pelayanan, saya sarankan saudara membuat tes untuk seluruh jemaat. Tes yang berkaitan dengan luka. Apakah saudara punya luka berkaitan dengan pola asuh, berkaitan dengan luka luka trauma, dan kemudian berkaitan dengan pola dosa yang berulang. Nah, itu sebenarnya bisa dibikin menjadi diolah untuk bisa menjadi sebuah tes. Saudara bikin, kalau misalnya saudara berdiri sebagai ibu gembala atau pemimpin dalam sebuah jemaat, lakukan ini karena semua orang bermasalah di dalam berkaitan dengan kehidupannya. Kan tujuannya iblis sejak dari awal adalah hancurkan gambaran kita. Dari dia awal itu dia sudah hancurkan kita. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak punya luka. Tetapi biasanya pertama dikerjakan oleh ilah-ilah zaman untuk bikin dia matanya buta. Tidak tahu bahwa dia terluka. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang terluka. Semua orang harus lihat saya, lihat saya, lihat saya, lihat saya. Sehingga dia tidak bisa melihat orang lain luka. Kebutuhan saya dihargai, kebutuhan saya diperhatikan, kebutuhan saya diterima. Jadi dia sulit melihat orang lain luka. Itu biasanya orang yang terluka. Seperti itu. Jadi dia sulit untuk dikoreksi. Jadi pertama bikin seperti satu kelas, kumpulkan semua orang. Ayo kita bikin kelas yuk. Atau kalau saudara sebagai sahabat, mari saudara duduk bersama-sama yuk kita bikin tes yuk Bang yuk. Kira-kira masa lalu kita apa sih? Lalu seperti gini loh, akar, lalu kita lihat buahnya. Kehidupan kita gimana? Amarah kita terkendali nggak? Lalu pikiran kita cenderung gampang prasangka nggak? Nah, kemudian apakah kita adalah orang yang gampang saling nuntut ya? Nah, seperti itu. Bikin aja tes di antara teman atau siapapun. Mengapa orang tidak menyadari? Bukan tidak menyadari. Luka telah membuat dia tidak mau dikoreksi. Karena di waktu kecil dia terlalu sering dikoreksi oleh orang tua. Kamu bikin ini salah, ini nggak benar, ini begini, kamu salah itu. Akhirnya ketika orang bilang, kamu tahu nggak, kamu begini, nggak, dia langsung tutup diri. Karena dia pikir orang pasti akan balik ngelihat saya, pasti akan koreksi hidup saya. Oleh sebab itu dia tidak mau dikoreksi. Nah, jadi kalau seperti itu saran saya ya, buat tes aja. Untuk jemaat bikin tes supaya tahu. Nah, saran saya kalau saudara sudah menemukan, sudah dapat mau ini bikin tes, saudara harus jangan berhenti di penilaian aja, tapi harus cari solusi. Solusinya bagaimana untuk orang-orang yang sudah bermasalah. Nah, saudara bisa misalnya ada orang-orang yang memang hebat ya berkaitan dengan
hal-hal seperti ini beberapa orang hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan berkaitan dengan luka batin, saudara bisa bikin Zoom dengan dia. Ibu, kami sudah melakukan tes di jemaat dan rupanya nih kami perlihatkan ya ini luka-luka jemaat dan segala macam. Bisa nggak Ibu tolong bisa menyampaikan tentang sembuh dari pola asuh orang tua yang salah atau sembuh dari luka karena pengkhianatan. Nah, beberapa kali Zoom aja. Nah, setelah itu saudara bikin kelompok-kelompok kecil. Orang-orang yang terluka karena pengkhianatan misalnya, karena ditinggalkan suami, karena orang tua bercerai, dan sebagainya itu. Bikin kelompok, satu kelompok. Sama-sama di situ, karena lukanya sama, tapi kemudian harus ada pembimbing rohani yang tolong dia. Jadi kalau hari itu dia bilang, aduh, kenapa ya anak saya mau kuliah, saya takut loh, saya takut dia mau ke Surabaya. Misalnya dia tinggal di tempat lain, ya, saya takut anak saya keluar pulau, aduh bagaimana. Nah ini dia takut ditinggalkan, takut anaknya mengkhianati dan tinggalkan dia. Dia berada dalam hidup ketakutan. Kelompok inilah bisa saling menyembuhkan, saling menguatkan. Jadi saudara jangan berhenti di penilaian. Saudara teruskan sampai menemukan orang yang bisa nolong, mereka menilai, oh iya, lalu bimbing untuk mengambil keputusan dengan hal-hal kecil. Misalnya orang yang hidup dengan trauma, ya trauma sepele aja, trauma kecoa misalnya, ya ini ibu-ibu banyak yang trauma kecoa kan. Kenapa sih kecoa itu kan kecil ya? Kenapa kok sampai takut sampai naik-naik ke meja gitu, naik-naik kok itu konsep. Seakan-akan dia itu menguasai saya, pundak saya rasanya kayak semua kecoa gitu. Itu kan menguasai, itu kan tipuan. Kecoa kecil loh. Orang saya kita tendang sedikit dia langsung terbalik kok. Nah seperti itu. Ini konsep kita bilang gitu. Oke, sekarang kita harus ya dalam seminggu ini siapa yang takut kecoa misalnya? Ada 5 orang, saya takut kecoa. Oke, dalam 2 minggu kita belajar. Kalau ketemu kecoa, kamu bilang, saya menang ya dalam nama Yesus ya. Bukan sembarangan nyebut nama Tuhan dengan kecoa ya, bukan. Tetapi memang Tuhan juga ngurusin hal-hal kecil kok dalam hidup kita, ngurusin hal-hal detail. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan Yesus tolong, aduh kecoa Tuhan, kecoa puluhan tahun sudah takut dengan kecoa. Hari ini saya putuskan 2 minggu ketemu, nanti kalau ketemu di sana saya harus bilang, oke, saya sudah berhasil, saya bisa bunuh loh kecoa 5 loh. Aduh puji Tuhan, saya sudah gak takut lagi. Nah itu bikin seperti kelompok-kelompok seperti itu, yang kelompok saling menyembuhkan, terus nanti meningkat dari kecoa langsung meningkat ke apa? Takut miskin misalnya. Ibu-ibu takut miskin, ayo kita bikin terapi takut miskin. Kenapa ya? Saya khawatir banget kalau uang sudah tinggal 200.000 di dompet, udah panik marah-marah sama suami. Lalu bikin selama 2 minggu tidak boleh marah masalah uang. Lalu kita bikin aturannya aja, ketemu sampai 2 minggu. Lalu gimana kamu? Puji Tuhan loh, aku nggak marah-marah sama suami. Aduh puji Tuhan, biasanya saya tanduk 7 urusan. Nah seperti itu saudara mulai membuat jadi ada apa ya, pola, ada satu sistem yang dibuat untuk bisa nolong. Beli apa sama? Baik, puji Tuhan. Semoga ini bisa menjawab ya Bu Lili. Ada lanjutan pertanyaan dari Bu Lili, Bu Rosi. Apakah Bu Rosi punya model tesnya seperti itu? Saya punya model tes, tetapi agak sedikit rumit. Dan kalau saya kasih tes ini, saya harus ngajarin Bu Lili dulu, Bu, ini begini nih isiannya. Untuk membedakan ini jiwa, untuk membedakan ini roh, dan ini membedakan ini tubuh. Nah seperti itu, saya ada tesnya, tetapi agak sedikit rumit. Nanti kalau masalah itu Ibu Lili bisa ngomong sama saya aja ya. Tapi kalau yang tadi, yang tes, kalau tes-tes sederhana, sebenarnya tadi yang saya tulis pola asuh orang tua, kemudian luka atau trauma atau dosa berulang, coba saudara bikin tes dosa berulang tentang bohong. Saudara akan terkejut loh. Akan terkejut. Kenapa ya bohong? Kok jadi kebiasaan ya? Nah, lalu kita membuat dalam kelompok,
kita membuat komitmen sama-sama bertumbuh untuk keluar dari kebiasaan bohong selama 2 minggu kah, dan terus sampai itu menjadi kebiasaan untuk kita. Sekarang dulu saya suka bohong, sekarang enggak. Nah, kita harus nolong. Kalau dari apa yang tadi saya sampaikan bisa dibikin lebih sederhana, Bu. Tapi kalau yang saya punya itu sedikit lebih rumit. Nah, terserah Ibu mau yang mana. Kalau misalnya mau yang lebih rumit, saya akan ngomong nanti sama Ibu, ngomong lah, Bu, ini caranya gini gitu. Tapi kalau yang sederhana, Ibu bisa bikin dari itu tadi yang saya kasih. Ya, bisa diperluas. Oke. Baik, jadi nanti Ibu Lili bisa kontak langsung Bu Rosi untuk menindaklanjuti mengenai tes yang diinginkan. Bu Rosi, ada lagi pertanyaan dari Ibu Justina. Ya, bertanya apakah pola dosa berulang itu sama seperti kutuk keturunan? Dan bagaimana caranya supaya dosa berulang tadi tidak terulang kembali? Silakan Bu Rosi. Bedakan ya, Bu. Bedakan. Karena gini, karena kita terlalu sibuk dengan kutuknya. Kita sibuk dengan kutuk. Kutuk keturunan. Kita di sana kok selalu ada yang mandul, atau misalnya keguguran. Jangan-jangan ini saya juga, anak saya kok keguguran ya. Wah, ini kutuk ini. Wah, kita sibuk dengan kutuknya. Tetapi kita tidak memperhatikan bagian yang pola dosa yang lain berkaitan dengan seksual tidak kudus. Misalnya, ya. Jadi perhatikan, Ibu, bedakan dua. Kutuk bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus, itu mudah. Maksudnya saya bukan mempermudahnya ya, bukan menggampangkan karya salib, bukan. Tetapi ketika kita butuh iman di dalam Tuhan, percaya di dalam Tuhan, semua kutuk kematian muda lah, kutuk kesulitan ekonomi, kita bisa di dalam nama Yesus. Tapi pola dosa berulang, misalnya kutuk kemiskinan, kok kita terlalu usaha tuh, ini nggak berhasil, kita ini dan segala macam nggak berhasil, aduh sampai susah, akhirnya kita nggak pada kerja. Kemiskinan. Coba saudara perhatikan, ada pola dosa berulang nggak? Misalnya gampang menyerah, selalu hal yang besar yang diinginkan. Misalnya ada usaha, ada apa? Saya punya bengkel. Wah, saya punya bengkel. Tapi ini kelihatannya bengkel saya sepi sekali. Tapi istri pintar masak. Nah, saudara, kita bisa diberi oleh Tuhan hikmat untuk mengerjakan yang sepele. Misalnya, kalau bengkel, karena kita punya bengkel di sini nggak terlalu besar, di sebelah sana, 3 sana ada bengkel, di sebelah sana ada bengkel lagi besar, lakukan hal yang lain. Misalnya, jangan gampang menyerah. Jangan cuma ngeliatin orang iri, jangan bilang, oh itu mah jangan-jangan pakai santet dan segala macam. Lakukan bagian. Yuk mah, kamu kan pintar masak ya. Kamu ngolah masakan apa? Sekarang kita bikin yuk kecil-kecilan, jualan online. Kita tawarkan ke gereja, kita tawarkan ke orang. Lalu leken apa? Tekun, terus coba lihat, tekun terus. Kadang-kadang bukan Tuhan tidak mau berkati kita, tapi karena kita gampang nyerah. Sudah dibukain jalan, ada tantangan sedikit, gampang. Oh, ini menu ini kayaknya berubah lagi menu. Berubah lagi. Saudara belum mulai, baru ngadepin tantangan sedikit sudah menyerah. Dan menyerah itu emang bukan dosa. Dosa, saudara. Allah nggak mau kita menyerah kok. Allah itu Allah yang terus aktif. Allah kita dinamis. Allah kita nggak suka sama orang-orang yang lepe-lepe, yang gampang menyerah, yang mengeluhan. Nggak. Pola dosa itu yang bagian gampang menyerah, gampang bersungut-sungut, bereskan. Kalau masalah kutuknya gampang, tetapi itu harus dibereskan. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya saudara dengan usaha yang kecil, dengan ucapan syukur, dengan tekun, akhirnya mulai besar. Bukan karena kutuk kemiskinannya, tetapi karena pola dosa gampang menyerah sudah dipatahkan, kita membangun kehidupan yang berbeda. Orang yang rajin diberkati Tuhan. Itu, Bu. Ya, bedakan ya, Bu ya, antara kutuk dan juga pola dosa berulangnya. Jadi kebiasaan salah. Kalau kutuk kita patahkan dalam nama Yesus, tapi kebiasaan salah kita juga harus dirubah.
Iya. Terima kasih Bu Rosi. Ini ada pertanyaan lagi Bu Rosi dari Ibu Hana. Ibu Hana dari Satu Sulut. Pertanyaannya begini Bu Rosi. Bagaimana jika yang mengalami luka itu adalah gembala itu sendiri? Sehingga tanpa dia sadari, dia juga memberi luka kepada jemaatnya. Saya paham, Silakan Bu Rosi. saudara-saudara. Ya, saya paham. Kalau gembala kita mengalami luka, yaitu karena manusia. Saudara-saudara, kita bersyukur karena gembala kita bukan malaikat. Kalau gembala kita nggak pernah jatuh, dia nggak pernah ngerti dosa. Jadi ketika dia khotbah, dia langsung tunjuk gini, kamu dosa bohong ya sama istrimu, saya tahu. Karena saya diberi kekudusan oleh Tuhan, saya tahu. Kamu harus bertobat ya. Kita takut. Malahan gereja kita malahan sepi. Nggak ada orang kalau gembala kita adalah malaikat. Nah, kalau gembala kita manusia, saudara akan, kalau kita paham, kita harus sembuh dulu. Ya, jangan nuntut gembalanya, karena gembalanya mungkin waktu sekolah Alkitabnya dulu nggak ada pelayanan inner healing nggak ada. Jadi dia cuma yang menyerahkan diri untuk Tuhan dan hidupnya susah. Dulu dia berandalan dan wah banyak sekali kepahitan. Lalu tidak ada yang membimbing, tapi dia cinta Tuhan. Saudara hormati dia, hormati. Lalu bagaimana caranya? Saya tahu gembala saya luka. Pertanyaannya, saudara luka nggak? Iya, saya tahu luka. Kenapa? Saya pernah dilukai oleh gembala. Saudara, pertama, ampuni dulu. Kalau saudara punya hati, benar-benar sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita akan bisa menerima orang lemah. Kenapa terjadi perpecahan jemaat? Karena luka yang tidak ditangani. Luka itu jiwa. Jadi saudara, ada manusia rohani dan manusia jasmani. Manusia rohani ini kehidupannya Allah arahkan untuk kita melakukan kebenaran. Nah, manusia jasmani adalah saat yang kelihatan sekarang ya pada tubuh kita, kehidupan kita itu manusia jasmani. Nah, lalu menangani hamba Tuhan atau gembala yang terluka. Manusia kita, manusia jiwa kita ini, jiwa kita harus pulih dulu. Kalau kita pulih, kita sudah pulih, kita bisa paham tentang lukanya. Ketika kita paham tentang lukanya, kita tidak akan terluka ketika kita dilukai. Karena apa? Karena kita sudah sembuh. Kalau orang sudah sembuh, hatinya tuh kayak tempurung kura-kura. Wah, dibantai seperti apapun dia akan tetap kokoh. Karena apa? Karena dibalut oleh darah Yesus. Ketika saudara sudah sembuh, saudara bisa memahami gembala saudara. Maka sikap saudara terhadapnya adalah sikap akan menghormati dia. Ketika kita menunjukkan sikap yang baik, sikap yang penuh dengan kasih, seorang gembala yang terluka akan dengan otomatis merasa nyaman dengan saudara. Nah, ketika merasa nyaman dengan saudara, saudara bisa ngobrol-ngobrol dengan dia dan segala macam. Saudara bisa ngomong, oh berarti Bapak dulu pernah diusir ya dari rumah ya Pak ya, diusir. Oh, jadi berpuluh-puluh tahun Bapak tidak pernah ketemu dengan orang tua. Iya. Jadi pantesan ya Pak ya. Bapak sekarang apa namanya ini kalau misalnya ini keras sekali, wah keputusannya keras sekali sambil bercanda. Mungkin karena Bapak takut istilahnya karena dulu pengalaman diusir itu membekas luar biasa. Sehingga sekarang Bapak bersikap sangat otoriter terhadap jemaat, melindungi jemaat. Itu mungkin dari luka ya Pak. Kadang-kadang cara pendekatan kita harus dengan halus ya. Jadi kita nggak bisa nuntut, itu bagiannya Allah. Kalau gembala kita yang terluka, kita harus doakan. Kita dulu yang harus sembuh. Kalau gitu. Kalau saudara dengar ini, berarti alasan Tuhan adalah saudara yang harus sembuh. Bukan gembala saudara. Saudara menolong jemaat, gembala saudara untuk sembuh dengan hati yang penuh dengan kasih. Itu aja. Baik, puji Tuhan. Ya, Ibu Hana, semoga ini bisa menjawab. Kemudian Bu Rosti, ada pertanyaan dari Ibu Rini dari Palu. Ibu ini bertanya, bagaimana tahu kalau sudah sembuh dari luka dan trauma-trauma
bila kita telah sadar akan luka-luka dan kita telah sembuh. Dan ketika maju untuk melayani penginjilan. Dan luka-luka itu seperti panah-panah mau menghantui, menghancurkan, kemudian terus maju atau abaikan. Bagaimana tahu ini trauma atau memang perasaan tidak enak dari Tuhan? Itu pertanyaannya, Bu Rosi. Silakan. Ibu Rini mungkin agak sedikit itu seperti satu pertanyaan dikumpulkan semua ya. Bisakah dipilah-pilah dulu? Coba ini dari oke sebentar ya. Bagaimana Ada tahu lagi? kalau sudah sembuh dari luka dari trauma? Oke, sebentar. Bagaimana tahu sembuh dari luka dan trauma? Pertama, tidak menyimpan lagi kepahitan. Misalnya, orang yang dulu pernah mengalami pelecehan seksual, misalnya ya, orang dulu pernah mengalami pelecehan seksual, waktu dia bersaksi, dia tidak lagi menangis. Nggak nangis lagi. Waktu kesaksian, dulu saya dilecehkan secara seksual. Waktu itu saya masih kecil 7 tahun, saudara saya hancur. Kalau saudara masih menangis, saudara masih luka. Karena apa? Karena saudara belum melihat kesaksianmu untuk melihat begini loh. Allah turut bekerja di masa kecil saya ketika saya dilecehkan. Allah ada di situ. Dan sekarang saya sudah dewasa, saya paham. Saya melewati itu, kemudian saya menjadi orang yang menyembuhkan orang-orang yang dilecehkan secara seksual. Ketika saudara berdiri dan bersaksi dan berkata, saudara tahu maksud Allah. Dulu saya dilecehkan waktu saya masih kecil. Tapi sekarang saya menyembuhkan orang. Itu sudah sembuh. Tidak lagi sakit ketika bicara masa lalu. Mau tahu, saudara nguji diri sendiri. Ada orang yang saudara benci gitu ya, misalnya mertua. Ngomong tentang namanya misalnya. Namanya Betty. Kalau dulu, kami sakit. Sekarang, Betty, puji Tuhan. Tuhan, dia baik loh. Saudara bisa melihat yang berikutnya. Saudara bisa melihat minimal 5 kebaikan dari orang yang paling saudara benci. Saya kasih cuman ini aja ya, praktisnya aja. Yang berikutnya. Saudara tidak lagi menyebut dia sebagai orang yang menghancurkan hidup saudara. Tetapi menyebut dia sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat saudara naik lebih tinggi. Kalau sudah begitu, saudara sembuh. Lalu yang berikutnya. Semua hal yang terjadi dalam hidup, mau orang fitnah, mau orang maki-maki, mau orang membenci saudara, saudara tidak bisa marah, tidak bisa benci, tidak bisa sakit hati, saudara berarti sudah sembuh. Bisa begitu? Bisa. Saya mengalami. Bisa. Nah, jadi itu yang dibilang sudah sembuh. Masih banyak hal lagi ya. Dan kalau kita sudah sembuh ketika maju untuk melayani penginjilan, dan luka-luka itu seperti panah-panah yang mau menghantui, menghancurkan, terus maju atau abaikan. Begini, masa lalu kita, Tuhan tidak pernah suruh kita melupakan. Ada bagian dari otak kita yang disebut sebagai memori. Itu nyimpen semua hal di masa lalu kita. Nyimpen. Dan Allah tidak punya memori. Jadi kalau Tuhan berkata, aku mengampuni dosamu sejauh timur barat. Oh, kita bilang, Tuhan, dulu waktu kecil saya nyolong, saya mencuri mangga tetangga. Tuhan ingat nggak? Tuhan bilang nggak. Kenapa? Karena kamu sudah pernah minta ampun kan? Sudah. Ya sudah, aku nggak ingat. Tuhan nggak punya otak memori itu. Nyimpen dosa-dosa kita enggak. Sejauh timur barat dia buang, kalau kita sudah ampun ya sudah selesai ya. Nah, kalau Tuhan mau kita tidak melupakan masa lalu. Tidak. Jadi kalau masa lalu ingat itu tiba-tiba flashback. Iblis itu memakai semua memori video tentang masa lalu gitu ya. Tiba-tiba muncul, lagi setrika, tiba-tiba muncul, dulu aku dimaki-maki sama mertua di depan tetangga. Nah, saudara-saudara itu muncul. Tapi ketika kita tolak dalam nama Yesus, memori itu tidak lagi mengganggu. Jadi kata menghantui tidak ada. Kalau kita sudah sembuh, iblis mau coba masukkan semua hal jahat yang dilakukan oleh orang sebelumnya. Maksudnya hal-hal jahat yang dilakukan oleh orang di masa lalu kita.
kita nggak terganggu lagi. Tidak ada kata menghantui. Pikiran dihantui. Oh, dengan semua memori-memori salah. Kalau masih ada, berarti saudara belum sembuh. Bagaimana tahu ini trauma atau memang perasaan tidak enak dari Tuhan? Tuhan nggak pernah kasih perasaan tidak enak. Ya, Tuhan memberi bukan perasaan tidak enak, kegelisahan untuk bertobat. Itu dari Tuhan. Tapi perasaan tidak enak maksudnya bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kita melakukan hal yang salah, itu perasaan ini nggak benar ini. Seperti sesuatu yang insiapkan kita ini tidak benar. Nah itu. Jadi bukan perasaan tidak enak, tetapi perasaan tidak benar. Bukan juga perasaan sebenarnya, tapi itu memang masuk di dalam perasaan kita. Tuntunan, kalau saya berkata, tuntunan Roh Kudus untuk menyatakan ini tidak benar. Dan itu memang masuk di dalam perasaan kita yang membuat kita gelisah. Langsung, Tuhan ampun, tadi aku maki-maki orang. Aduh Tuhan ampun, itu adalah tuntunan Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa kita. Jadi trauma dibuat oleh kegelapan untuk hancurkan kita. Tapi tuntunan Roh Kudus yang membuat kita nggak enak ini. Itu adalah tuntunan dari Tuhan kalau kita berada dalam ketidakbenaran. Tuhan mau supaya kita melakukan kebenaran, sadar, jangan lakukan itu. Gitu, ya. Jadi kalau masih trauma terus ingat, aduh sakit, itu masih belum sembuh. Butuh waktu kok, sembuhan itu butuh waktu. Dari 100% kemudian turun menjadi 75%, menjadi 50%, tapi terlatih terus, lama-lama bisa sembuh. Kalau sudah mulai muncul, iblis muncul kan trauma itu ngomong. Kan firman Allah bilang, jika kamu mengaku dengan mulut, percaya dengan hati kamu selamat. Maksudnya apa? Ketika iblis masukkan trauma, ingatan-ikatan jahat itu, kita ngomong dalam nama Yesus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Makanya kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya nggak mau semua memori tentang masa lalu saya yang dibuat oleh kegelapan untuk hancurkan saya tolak dalam nama Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Ucapkan itu untuk apa? Untuk imanmu, supaya kamu bangkit. Terus untuk apa? Iblis biar dengar. Karena iblis tidak pernah tahu hati kita. Nggak bisa baca pikiran kita. Tapi dia lihat dari respon mimik kita, tingkah laku kita. Iblis bilang, kena dia. Tapi dia nggak bisa baca pikiran, nggak bisa baca hati. Jadi kalau iblis menaruh pikiran tentang masa lalu, kita ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, saya menolak untuk dikuasai oleh kebencian akan masa lalu saya tolak. Ngomong diri sendiri. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan, lalu kita juga ngomong kepada iblis, stop, kamu jangan ganggu ya, karena komitmen iman saya tidak mau diganggu oleh memori salah berkaitan dengan masa lalu saya, gitu. Ya, jadi omong kalau misalnya sudah ada trauma, belajar untuk ngomong, lama-lama hilang. Oke. Baik, Bu Rosi. Ya, ada satu lagi dari Bu Rini mengenai luka-luka yang didapat di dalam pelayanan, apa itu juga salib atau proses pertumbuhan? Silakan, Bu Rosi. Ini dua-duanya, Bu. Di pelayanan ini benar-benar ini adalah salib. Apa sih intinya salib? Intinya salib adalah bukan saya, tapi Kristus. Saya mati. Intinya salib adalah saya sudah mati. Luka, kamu ditolak. Kenapa kita harus bilang, aduh, ada diri saya sakit banget Tuhan, aku ditolak di sana. Saudara-saudara, salib. Karena di salib, Yesus juga ditolak. Jadi luka di dalam pelayanan adalah kalau kita bisa menahan ego, keinginan, nafsu daging, pembelaan, harga diri. Jangan bilang, saya punya harga diri. Jangan. Anak Tuhan kita sudah nggak punya harga diri. Kita nggak punya harga diri kok. Harga diri kita sudah disalibkan. Harga diri kita adalah darah Kristus. Kita udah mati, kita nggak punya harga diri. Sedikit pun nggak punya. Jadi kenapa kita harus mempertahankan harga diri? Nggak perlu. Jadi kalau kita ditolak sana, ditolak sini, diomongin sana, diomongin sini, terima kasih Tuhan. Jangan bales, jangan bela diri, jangan kasih penjelasan, jangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sedang mematikan saya, mematikan keinginan saya. Terima kasih Tuhan. Ya, terima aja. Dan pertumbuhan, oh iya, sudah mau tahu.
Proses pertumbuhan adalah ketika biji itu mati, benar-benar, tidak terlihat, tidak kelihatan di tanah kerajaan Allah itu, nggak ada muncul kita, nama kita nggak terlihat, tapi kemudian yang keluar adalah yang baru, tunas baru, bukan untuk satu biji, tapi untuk ratusan buah. Jadi saudara-saudara, proses pertumbuhan semakin kita hilang, benar kata firman Tuhan, nama Tuhan yang semakin ditinggikan, pertumbuhan. Amin. Ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bu Rosi, semua chat yang masuk menunjukkan bahwa sangat diberkati dengan materi ini. Apakah ada closing statement Bu Rosi? Silakan. Saya cuma mau sampaikan ini aja. Apa yang terlihat berasal dari apa yang tidak terlihat. Apa yang keluar berasal dari apa yang tersimpan. Jadi saudara, kalau kita bilang Kristus di mana? Kristus di hati saya. Kalau kita bilang Kristus ada di hati saya, biarlah yang keluar adalah Kristus. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari cara berpikir kita. Pikiran kita adalah semua yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar oleh orang dan bukan gosip-gosip. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Patut kita dipuji dengan pemikiran itu. Pikirkan itu. Perasaan kita abaikan. Iman kita harus di atas perasaan. Kehendak kita hanya satu. Saya mau menjadi serupa dengan Kristus, itu aja. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bu Ibu, sebelum saya serahkan kepada Ibu Lili untuk memberikan pengumuman untuk kita, saya ingin berikan kita satu pantun. Pergi ke hutan mencari rotan, singgah sejenak di tepi danau. Batin terluka jangan disimpan, biar Tuhan yang pulihkan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bu Lili, silakan. Amin. Ada satu di kolom chat Bu Rosi yang menanyakan nomor HP-nya Bu Rosi. Bolehkah Ibu Rosi bisa menulis di nomor itu? Ada yang menanyakan karena tadi dia terlempar, jadi pertanyaannya belum selesai, mau minta nomornya Ibu Lucy. Ya. Ibu Bu Lili, Rosi, nanti bisa sorry. juga mereka bisa dengar kembali siaran ulang di YouTube ya. Oke. Ya. Oh ini Ibu Rosi beri nomor HP. Sudah ada. Bagi Sudah saudara silahkan melihat di kolom chatnya. Saya sangat percaya Ibu Rosi, beliau adalah orang yang sangat open dan terbuka, sangat bersedia menolong siapapun. Hatinya itu benar-benar punya hati, apalagi untuk kaum wanita, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mahasiswa saya, mahasiswa Sati. Wah, beliau punya hati untuk menolong kami. Terima kasih Ibu Rosi, luar biasa. Kita semua diberkati, semua suka ini. Wah, nampaknya rasanya kurang lama. Kurang lama. Baik, saya akan share pengumuman ya untuk berikutnya. Saya send request Pak Sutrisno. Oke. Pak Heru bisa jadikan Ibu Lili sebagai... Sudah bisa. Nah, sudah diizinkan. Baik. Ngapain itu? Oke. Sorry. Jadi, saudara, kami sudah melayani selama 9 kali Zoom ya. Zoom yang terakhir akan dilakukan bulan depan. Tunggu tanggal mainnya. Topiknya nanti akan kami susulkan ya. Ini adalah seminar terakhir di tahun 2025. Saudara melihat betapa, dan saudara melihat dan mendengar betapa sangat diberkati melalui seminar-seminar yang dilayani oleh pembicara-pembicara luar biasa. Jadi karena itu selalu tolong bantu kami share ke pengurus-pengurus wilayah, ke pengurus gereja lokal, ke jemaat-jemaat, teman-teman, saudara, supaya mereka diberkati. Jadi ini adalah seminar yang terakhir. Tahun depan kita tidak mengadakan lagi per bulan, hanya sesekali. Jadi
Gunakan seminar terakhir ini sebaik mungkin. Oke. Yang berikutnya, Hari Nasional Kaum Wanita bagi yang belum melakukan, karena masih ada waktu, bulan Oktober dan November ini. Jadi silahkan saudara melaksanakan Hari Nasional Kaum Wanita di mana semua yang melayani adalah wanita. Kemudian persembahan harnasnya ditransfer ke Departemen Kaum Wanita Nasional GSCA, itu nomor rekeningnya. Saudara, apabila saudara diminta untuk menyerahkan kepada DKWD, tidak apa-apa. Nanti DKWD-nya yang akan menyerahkan kepada pusat. Jadi mohon para DKWD segera melaporkan dan mengirimkan transfer dari gereja-gereja yang ada di tempat saudara ya, yang ada di daerah saudara. Ini masih tersedia, outer maupun kemeja, tapi ini nampaknya sebentar lagi sudah habis karena ada desain yang baru. Jadi bagi saudara yang belum memilikinya, untuk menjadi koleksi, silahkan. Saudara harus segera mendapatkannya. Hubungi Departemen Kaum Wanita daerah masing-masing. Ya. Masih ada air kayak? Oke, ada yang bicara. Oke, selanjutnya buku juga masih tersedia. Saudara, buku ini sangat bagus, isinya bagus, baik untuk pribadi maupun untuk materi-materi khotbah dan KKA atau ibadah. Silahkan menghubungi Departemen Kaum Wanita Daerah. Untuk ini semua merchandise masih ada juga ya. Silahkan menghubungi pengurus Departemen Kaum Wanita Daerah. Baik, yang ini yang penting, yaitu pendataan kaum wanita tahun 2025. Kami diminta untuk melaporkan ke Badan Pengurus Pusat berapa sih data kaum wanita di gereja se-Indonesia ini. Nah, berapa sih yang usianya masih muda tapi ikut kaum wanita? Hal-hal seperti itu kami membutuhkannya. BPP meminta kepada kami dan kami juga membutuhkan data itu. Karena itu kami mohon di sini nih, para pengurus daerah DKWD jangan lupa tanggal terakhir mengumpulkan 19 Oktober 2025. Saudara bisa mengisi lewat form Google Form, itu ada linknya, Google Form, atau lewat Word juga ada. Jadi kalau saudara merasa sulit pakai Google Form, ya sudah, isi saja pakai Microsoft Word. Ya, saudara, saya minta saudara akan ini yang saya tulis di sini masih sebagian ya. Ada 3 halaman nih yang harus diisi oleh pengurus DKWD. Kalau di sini ada pengurus gereja setempat atau pengurus wilayah, tolong bantu DKWD untuk mengisi data di gereja, saudara, dan dikirimkan ke DKWD. Bisa menanyakan kepada DKWD-nya, apa saja, Bu, yang harus dikumpulkan datanya. Saudara, apabila kita ingin melihat perkembangan atau penurunan yang terjadi di gereja kita, khususnya pelayanan kaum wanita, maka mengumpulkan data itu sesuatu yang wajib, ya, bukan pilihan, tapi sesuatu yang wajib. Mohon bantuan dari pengurus daerah yang ikut pada saat ini ya. Selanjutnya, untuk pengurus daerah sekalian, saya akan mengingatkan lagi akan ada Prarapimnas via Zoom online. Semua pengurus harus hadir karena di situ adalah kesempatan untuk kita membahas persiapan Rapimnas. Pollingnya ada 2 tanggal. Jadi saudara akan memilih mau Senin tanggal 3 November atau Sabtu tanggal 1 November. Terbalik ya. Sabtu 1 November atau Senin 3 November. Pilihannya ada 2. Tolong nanti saudara memilih mana di grup DKWD. Baik, jangan lupa selalu mengikuti follow media sosial DKWN supaya saudara bisa mengikuti perkembangan DKWN dan saudara bisa menolong kami untuk subscriber yang semakin banyak. Oke, Tuhan memberkati semua. Saya serahkan kembali kepada Ibu Emi.
Puji Tuhan. Bu Ibu, sebelum kita menyelesaikan seminar ini seminar yang kedua sebelum terakhir ya. Jadi masih ada satu lagi, jadi di note untuk bulan depan. Kalau bisa lebih banyak yang bisa mengikuti. Kita akan mengakhirinya. Saya serahkan kepada Ibu Made untuk menutup kita bersama-sama di dalam doa. Sekali lagi, terima kasih Ibu Rosti sudah menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk sore hari yang indah dan manis ini. Kami boleh bersama-sama di dalam Zoominar ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang boleh kami dengar, kami rasakan ketika kami belajar tentang inner healing ini Tuhan. Mari Allah, kami tahu tidak mudah menyelesaikan ini semua dalam kehidupan kami secara pribadi, tapi yang kami percaya ada Roh Kudus yang akan menolong kami. Tolong kami Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kami secara pribadi, sehingga kami bisa belajar menerima orang lain yang ada di sekeliling kami dengan segala permasalahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih untuk semuanya. Kami tahu tidak ada yang kebetulan, ini semua ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga sore hari ini kami bersama-sama bisa menatap diri kami sendiri, belajar memperhatikan diri kami sendiri. Harus seperti apa kami hidup di hadapan Tuhan, supaya kami terus berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk Ibu Rosi. Terima kasih Tuhan, Kau telah menghadirkan Ibu Rosi sore hari ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berbicara kepada kami semua para wanita yang ada di dalam seminar ini. Tuhan tolong Bu Rosi dalam pelayanannya, Kau memberkatinya Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati seluruh keluarga besarnya, anak-anak, menantu-menantu, dan cucunya. Kami menyerahkan Bu Rosi sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memakai dia semakin hari, semakin lebih banyak lagi orang boleh diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sore hari ini bersama-sama bersyafaat, berdoa Tuhan untuk kegiatan wanita terpuji GECA Indonesia Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan wanita-wanita terpuji Indonesia bisa berkumpul mengadakan harnas di setiap gereja masing-masing. Tolong Tuhan untuk kami semua bisa menjadi orang yang semakin hari semakin menjalankan kehidupan kami dengan cara yang kudus sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk para pemimpin gereja-gereja GSCA di seluruh Indonesia, juga para pemimpin kami, badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, bahkan badan pengurus wilayah. Tuhan menolong mereka semua untuk Tuhan memimpin kami, jemaat GSCA di seluruh Indonesia dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, menyatukan semua visi Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin negeri kami Indonesia, akan berdoa mulai dari Bapak Presiden dan sampai kepada Tuhan pemimpin-pemimpin di daerah, sampai di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, para gubernur, para menteri, semuanya Tuhan. Roh yang takut akan Allah ada dalam kehidupan mereka. Memimpin mereka, memberikan hikmat marifat sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan, semua untuk kepentingan bangsa ini. Kami percaya Engkau mengasihi negeri kami. Terima kasih Bapak, setiap niat-niat orang yang tidak baik atas negeri ini, kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana Zoominar bulan depan. Tuhan, Engkau juga menolong Zoominar yang terakhir di tahun 2025 ini, memberikan waktu yang baik untuk para ibu-ibu, para wanita GSCA untuk bersama-sama ada di dalam Zoominar. Tuhan tolong memberikan waktu yang baik, memberikan kesehatan, memberikan sinyal-sinyal yang baik sehingga mereka bisa mengikuti seminar ini, seminar yang akan datang dengan baik. Kami juga berdoa untuk rencana Prarapimnas, Engkau tolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan bertindak, Engkau sendiri akan menolong kami semua. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan semua kami yang hadir dalam seminar ini, memberkati kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan terus berjalan bersama
namamu, kami akan terus Tuhan ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Made, terima kasih untuk Ibu Rosi dan semua para partisipan yang sudah ikuti seminar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Selamat Terima sore. kasih Bu Rosi. God Terima kasih Bu bless. Rosi. Terima kasih Bu Rosi. Semua Tuhan berkati. Semuanya, Ibu Emi. Terima kasih Pak Sutrisno, terima kasih Bu Made. Pak Sutrisno, terima kasih Ya, Pak Bu Sutrisno. Emi. Ya, Pak Sutri saya terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Bu Emi, memberkati. terima kasih Bu Esther, Bu Ya, Tuhan Lili. Yesus Ya, Tuhan memberkati. berkati semuanya Amin. ya. Ya, Tuhan berkati Terima semua. kasih. Ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih DKW. Terima kasih, Pak Heru. Terima kasih Bu Made. Terima kasih semuanya. Ya. Terima Pak kasih Sutrisno, semuanya. Sahih Tuhan Paul 1 berkati. sampai 3. Shalom. Buat semuanya. Shalom. Salam Terima kasih. Sampai bulan depan. Jangan lupa bulan depan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Pak Yesus Guru. berkati. Ini aku Terima kena kasih tadi. Bu Ros. Tuhan berkati. Mari Izin keluar. Cantik. Saya mau pulang, ini gimana caranya kalau gitu ya? Baik, Terima kasih kita Bu Rosi. jumpa di bulan depan dengan tema yang pasti seru. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.